Dante akan vaksin campak, MR, dan juga influenza 2. Sekarang Nastusya ya. Oke, good morning. Jadi hari ini Dante mau vaksin. So this is what I'm gonna wear. Masker, terus pakai kacamata sebagai face shieldnya buat mata. And then just a cap. And of course, not to rain. Oke. Jadi vaksin mau Dante mau divaksin, tapi kita vaksinnya di luar, dokternya datang. I think now dengan teknologi sekarang dan juga dengan keadaan seperti sekarang, jadi banyak banget hal yang dimudahkan gitu buat kita maksudnya kayak dulu mau vaksin ya mau nggak mau udah pasti harus ke rumah sakit gitu, tapi sekarang dengan keadaan seperti ini banyak banget juga home services yang bisa datang ke rumah gitu. Ini kok kacamatanya jadi burem ya? Ya well, doesn't matter. Oke, dokternya udah sampai. Hai, kita mau vaksin Dante. Ini pertama kalinya kita vaksinin Dante di rumah. Karena setelah mikir-mikir, tadinya kan mau ke rumah sakit ini aja tuh udah delay 1 minggu dia vaksin. Akhirnya kita memutuskan manggil dokter Gary lagi untuk datang ke rumah. Dante akan vaksin campak, MR, dan juga influenza 2. Oke, wish me luck. Wish him luck. Dia pakai face shield, aku pakai double masker. Hello. Hai. Jadi hari ini rencananya kita vaksinnya meja sana. Hai Kece. Udah selesai bangunnya. Dante. Duduk. It's okay, Dante. Tahu dia. Oke. So okay, Dante sayang. Nah, hari ini vaksinnya ini yang sebelumnya flu, jadi mereka sama seperti yang sebelumnya. Terus ini expirednya masih di standar. Oke, yang kedua ini vaksin yang campak rubella. Ini measles dan rubella, dia expirednya masih di Agustus 2022. Oke, disiapin sebentar ya. Oh, maaf ya. Kenapa sih? Kenapa? Ini jarumnya masih baru ya? Coba itu. Ada yang bunyi-bunyi nggak? Jarumnya panjang banget. Nanti diganti kecil. Hah? Ini cuma buat ngelarutin aja. Nanti diganti jarumnya kecil. Cecenya yang takut ngeliat jarumnya. Jangan. Dia bilang, kok jarumnya panjang banget? Nggak apa-apa, nak. Sorry ya sebentar ya Dante ya. Kanan kiri dia ada 2 vaksin hari ini, nah. Di paha kan ya? Paham, betul. Habis ini mau vaksin lagi di umur 1 tahun aja. 1 tahun ya? Sebenarnya JE itu bisa diberikan umur 9 bulanan, tapi nggak urgent banget. Jadi kalau misalnya mau di umur 1 tahun boleh, mau nanti di umur 10 bulan juga boleh. Kalau saran saya sih, kalau nggak masalah dengan suntiknya 2, better suntiknya langsung 2 nanti di umur 1 tahun aja. Kenapa? Buka dulu aja. Permisi. Apa kabar? Jangan sedih dulu. Maafin ya. Udah ngantuk tadi? Enggak sih. Enggak ya? Udah tahu ya. Maafin aku ya. Sayang. Oke. Ada yang lain kan? Harusnya tapi dia nggak demam kan ya? Jadi sih juga, maksudnya kemungkinan demam itu belum ada, tapi nanti mudah-mudahan sih bisa.
mau di Iya. Oke. Sorry ya. Permisi ya. Saya suntik pahanya ya. Maafin ya. Maafin ya saya ya. Terakhir ya. Oh sayang. Oke, sekarang Nastusya ya. Bercanda doang. Kamu kaget langsung ya? Kamu jangan disuntik. Berani ini mah. Iya. Kemarin disuntik sakit. Dia pegel-pegel gitu kan, sakit. Iya. Pegel lama gitu beberapa hari. Emang bisa sih karena efek dari vaksin ya. Iya. Oke, jadi buat ibu-ibu yang nonton vlog ini, aku yakin banyak juga ibu-ibu seperti aku yang galau mau bawa anaknya ke rumah sakit, tapi takut ya kan, takut banget sih. Jadinya tetap, apalagi kalau misalnya punya anak bayi gitu kan nggak boleh ditunda-tunda ya vaksinnya. Jadinya tetap kita melakukan vaksin buat Dante sebulan sekali. Ini kan udah 9 bulan. Nanti nextnya 10 bulan atau setahun lagi juga Setahun boleh. katanya, setahun. 10 bulan ya boleh, atau 12 bulan juga boleh gitu. Jadi kita cari solusi dokter yang bisa datang ke rumah. Kebetulan memang biasa vaksinin anak-anak juga dari keponakan-keponakan aku. Leo, Ilona juga divaksinin sama dokter Gary. Jadinya sekarang kita panggil beliau buat vaksinin Dante gitu. Jadi ya hopefully pandemik ini tidak membuat ibu-ibu juga menunda vaksin anak-anak, karena vaksin itu tetap diperlukan, apalagi untuk anak yang baik ya gitu. Betul. Jadi jangan pernah menunda vaksin sebisa mungkin, karena banyak banget jalan menuju Roma. Iya, dan sekarang juga teknologi juga ini banget. Banyak kok Maksudnya, sayang, banyak yang home service juga. atau yang drive thru juga banyak sekarang. drive thru vaksin anak gitu ya. Yes, jadi di rumah sakit aku dengar dari kayak teman-teman aku, kayak beberapa rumah sakit nih itu ada yang drive thru untuk vaksinasi anak-anak gitu. Nah, kebetulan rumah sakitnya kita yang biasa kita datangin itu tidak ada drive thru untuk vaksin. Jadinya kita panggil dokter yang bisa datang ke rumah. Iya, jadi ini dokter Gary, kalau kalian mau kalian bisa hubungi dia juga. Kalau misalnya kalian di luar kota, kalian juga bisa mungkin cari tahu Dokter, ya. dokter di luar kota yang bisa datang ke rumah kalian. Ya, pokoknya banyak jalannya deh gitu buat ibu-ibu, jangan pusing. Ya, selalu cari Jangan cari ditunda jalan. ya, karena vaksin itu juga kan penting banget buat anak-anak gitu. Dan kayak misalnya Dante ini influenza, tadinya aku udah mau tunda loh, beneran aku udah mau tunda, aku karena takut banget kan gitu. Tahu Dan aku keluar tanya juga, tahu sama orang dokter juga. bulan lalu yang pas Dante ke 8 bulan itu kan influenza yang pertama, aku mau tunda, terus dokternya bilang jangan bu, kalau misalkan amit coy anak kita kena COVID, influenza itu akan memperingan gitu. Jadi kalau misalkan sekarang kan memang vaksin COVID untuk anak-anak belum ada nih, jadinya kita injek untuk influenza gitu. Nastusya udah, Dante juga sudah lengkap influenza 1 dan 2. Oke guys, that's it for today. Pokoknya stay safe semuanya, stay healthy semuanya, itu yang paling penting sekarang ya. And happy Yes, happy mental health. out and inside. In and in, out, in and out. Atasnya. Tapi kalau ini tuh udah cukup tasty tanpa saus. Ingat Burger ya. By the way ya. Jadi sebelumnya aku tuh salah. Nggak tahu ya teman-teman yang nonton vlog kita juga suka salah nggak? Karena kan sekarang pemerintah menganjurkan untuk double masker. Apa sih double masker itu? Nah, ternyata setelah aku pelajarin dan kemarin aku sempat salah. Double masker itu adalah 2 masker benar, tapi lapisan pertama adalah masker medis, which is begini. Masker kedua itu adalah masker kain guys, bukan masker medis ditumpuk masker medis. But kalau maskernya Glenn yang N95, dia sudah tidak perlu double masker. Ya, ini yang N95. Ini yang biasanya para medis pakai, buruh pabrik gitu-gitu yang memang bukan radiasi, debunya tinggi, kimianya tinggi, itu biasa pakai N95. Jadi yang kalau tipe Glenn begini dia udah nggak perlu double masker lagi. Cukup. Tapi kalau misalkan yang kayak aku, masker-masker yang biasa gitu, itu dia perlu tambahan masker seperti ini. Oke?
Jadi buat teman-teman yang nonton vlog, apa sih double masker itu? Double masker adalah dalamnya masker medis, luarnya masker kain. Alright, seperti ini. Jadi semoga untuk orang-orang yang masih harus keluar-keluar, ya memang mobilitasnya mau nggak mau harus keluar, pakai masker yang bener, oke? Kita udah dong, udah habis nyusuin tadi. Nah sekarang kita mau mandi, walaupun kita cuman hanya di teras rumah. Tetap mandi. Yes, kita mau walaupun di teras rumah, kita nggak ke rumah sakit, kita cuman ketemu sama dokter doang. Tetap kita semprot-semprot semuanya. Tetap kita semprot, kita masukin ke UV box, terus. Anyway, this is hand sanitizer from ini Naturein. yang Ini yang alkohol, ini bagus banget dan wangi banget. I love the smell. Dan dia nggak bikin kulit kering juga, because kita pakai alkohol yang very high grade. Right. Alright, so by the way, ya seperti itulah. Apa? Memang Mau apa? walaupun kita cuma di teras doang, tapi kayak ribet banget gitu. Yeah, Memang kita tetaplah it doesn't bodoh matter. amat dibilang ribet ya kan. I don't care. Bodoh amat dibilang lebay, tapi mendingan lebay daripada Yeah, it's better be menyesal. paranoid and survive. Jadi protokol di rumahnya kita, karena kan kita memang kerjaannya tuh banyak banget unboxing, setiap hari juga kita banyak terima paket kiriman dari teman-teman, apalagi yang kita belanja, karena memang kita udah lockdown kan di rumah, jadi bener-bener pasar apa semuanya tuh kita nggak ke pasar sama sekali. Mbak di rumah, Pak John pun juga udah nggak keluar sama sekali, jadinya semuanya online, jadinya semuanya setiap hari barang masuk tuh berpuluh-puluh barang gitu. Jadi sebelum nyampe ke tangan aku itu semuanya di UV. Nah jadi kayak tadi aja nih, kacamata, buku perawatannya Dante, topi, face shieldnya Dante dan Asusha, dan semuanya mainan semuanya tuh harus masuk ke UV box dulu. Ini dalamnya tuh lampu UVC dan which is katanya sih bagus banget ya, dan bisa membunuh kuman banget dan bakteri nggak bisa hidup lah di sini gitu. Jadi benar-benar misalnya buat makanan, buah-buahan. Nah itu dia, UVC itu ternyata kalau misalkan kita masukin bunga gitu ya, bunganya bisa mati. Melayu. Yes, jadi kan memang ada yang UVC yang berdiri buat di rumah gitu kan. Memang itulah sebabnya kenapa kita juga nggak boleh ada benda hidup yang bukan benda, makhluk hidup yang ada gitu. Iya sayang, kayak hewan, dogi, kita itu nggak boleh kena UVC, pasti bakalan rusak nanti kulit dan nggak boleh lah pokoknya gitu. Cancers. Yes, jadinya pokoknya buat teman-teman ya jagalah kesehatan lah, bodo amat lah lu mau pakai UVC kek, mau semprot-semprot ataupun Whatever it is. ya apapun itu, setidaknya kita berusaha dulu, oke? Berusaha itu penting daripada tidak berusaha, apalagi tidak percaya dengan COVID. Makan pete Dante. Baru bangun tidur, wangi dia, baru bangun tidur gini ya. Cu, Dante sayang, I'm here. Ada kamera ya. Apa? Bibit unggul Dante itu ya. Jangan lupa subscribe, comment, like, plus the bell. Subscribe sekarang ya. Nasar itu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih. Enggak. Harusnya tapi dia nggak demam kan ya? Sih tidak ya. Maksudnya kemungkinan demam itu kurang ada, tapi ya ini mudah-mudahan